Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh dan juga majelis ta'lim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini menghantarkan kita ditakdir oleh Allah untuk hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim, ngaji bareng. Karena taklim ini juga bagian yang diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya juga wajib. Bahkan thalabul ilmi itu adalah bagian dari jihad untuk melawan kebodohan. Kenapa ngaji itu bagian dari jihad? Karena kebodohan itu juga merupakan dosa yang besar. Jadi sekali lagi, dosa besar itu bukan hanya syirik, membunuh, berzina, tapi ada dosa besar yaitu kebodohan. Orang syirik, orang membunuh, orang itu disebabkan karena bodoh, tidak tahu tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan kebodohan, dengan cara kita berjihad mencari ilmu dalam ilmu, ini menjadi hal yang wajib kita tanamkan di dalam setiap hati kita. Di samping itu juga dengan kita ngaji, itu artinya kita ada pembeda dengan umat-umat terdahulu yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu itu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi bedanya kita umat Rasulullah SAW dengan umat dulu. Umat dulu misalnya kaum Bani Israel. Itu kan kata Allah, meskipun mereka diberikan kelebihan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah, dan aku berikan kepada kalian, yaitu umat Bani Israel, yaitu kelebihan atas alam semesta, atas makhluk yang lain. Apa kelebihannya? Di antaranya adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kitab. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Bukan hanya diturunkan oleh Allah kitab-kitab, tapi juga diturunkan oleh Allah para pengajar, para nabi dan para rasul. Kebanyakan nabi dan rasul diberikan kepada mereka.
Artinya panduan hidup sudah ada, pembimbing juga ada. Tapi apa faktanya? Faktanya mereka minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka itu kebanyakan ummi, la ya'lamunal kitab, enggak paham terhadap kitabnya. Baca enggak bisa, paham enggak bisa, disuruh belajar enggak mau. Itu namanya minhum ummiyun. Bahkan la ya'lamunal kitab, sudah ummi enggak mau belajar lagi. Nah, kita ini dikasih cerita oleh Allah tentang sifatnya kaum Bani Israel supaya kita tidak sama dengan mereka, supaya kita beda dengan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu Al-Qur'an, ya ayo Quran itu dibaca, Quran itu dipelajari. Orang ketang setiap hari kita ini baca satu halaman, yang satu halaman kita prioritaskan, mungkin satu ayat kita lihat terjemahannya, atau satu ayat kita lihat tafsirnya. Satu hari satu tafsir, satu hari satu tafsir. Itu sudah menghilangkan sifat minhum ummiyuna la ya'lamuna. Jadi ini yang terjadi. Yang terjadi di kaum Bani Israel, kebanyakan mereka minhum ummiyun, sementara orang-orang yang paham, ahli kitabnya, ini juga melakukan satu pelanggaran yang luar biasa. Pelanggarannya apa? Menyisipkan kata-kata, kalimat-kalimat mereka itu kemudian disisipkan seolah-olah menjadi ayatnya Allah, menambahkan ayat atau mengurangi ayat yang kira-kira bagi eksistensi keberadaan mereka itu membahayakan, maka di skip itu ayat. Ketika ayat itu kemudian gak ada, mereka tambah-tambahin. Ini kelakuannya orang yang ahli kitab. Jadi yang kebanyakan mereka ummi, yang pintar malah nakali. Dua-duanya ini sama-sama dibenci oleh Allah. Makanya kata Allah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka yang pintar-pintar itu, kata Allah, fawailun, celaka bagi siapa? Lilladzina yaktubuna al-kitab, bagi orang yang nulis-nulis kitab. Maksudnya nambah-nambahi ayat, ngurang-ngurangi ayat. Yang mereka ketika menambahi ayat dengan tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka katakan ini ayat dari Allah, padahal hanya tambahan mereka. Nah, ini yang menjadi kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini jangan terjadi kepada kita. Ketika kita ini diberikan oleh Allah Al-Quran, jangan kemudian tambah-tambahi ayat. Untungnya kita diberikan Quran sekaligus garansi dari Allah. Garansinya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menggaransi bahwa Quran itu kami yang menjaga. Ini alhamdulillahnya. Sehingga apa? Quran sejak turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang ini masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi toh demikian, ketika Quran ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap berupaya untuk menjaganya. Karena tadi Allah menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran. Bukan berarti Allah itu banyak, karena dengan menggunakan kami.
Tapi dalam tafsir disebutkan Allah menggunakan kata kami karena Allah di dalam menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi ada keterkaitan dengan yang lain. Begitu juga wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Bukan berarti Allah itu banyak karena dengan lafaz kami, tapi yang dimaksud kamilah yang menjaganya. Allah mengajak kita untuk bareng-bareng jaga Al-Quran. Makanya alhamdulillah dengan banyaknya majelis-majelis tahfizul Quran yang di sana itu dalam menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ini dalam rangka ikhtiar bareng-bareng bersama Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, karena jangan sampai kemudian kitab ini seperti kitab-kitab terdahulu, yaitu mereka tambah-tambahkan. Bahkan kalau ada ayat yang menurut mereka itu membahayakan eksistensi mereka, kemudian di skip, dihapus. Di antara yang dihapus misalnya kabar atau ayat yang mengabarkan tentang baginda Rasulullah SAW atau Nabi akhir zaman. Di dalam kitab-kitab mereka itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat karakter Nabi akhir zaman. Nanti akan ada atau diutusnya Nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Bahkan secara detail. Makanya Allah menggambarkan kenalnya mereka orang-orang Bani Israel dengan baginda Rasulullah itu, kenal dengan detail sifatnya Nabi yang terakhir itu seperti apa. Makanya Quran merekam alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang ataina yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah kenal. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab itu disebutkan sifat-sifatnya Nabi akhir zaman itu siddiq, amanah, tabligh. Wajahnya itu mempesona. Ketika jalan tidak pernah kepanasan, senantiasa dinaungi oleh awan. Ketika beliau itu berbicara, maka kalimat-kalimat yang terucapnya itu indah, membangkitkan semangat orang. Ketika dia berjanji tidak pernah mengingkari. Ini sifat-sifat Nabi akhir zaman, sehingga mereka itu rindu kapan ini Allah akan mengutus Nabi akhir zaman ini. Kemudian juga disampaikan bahwasanya nanti Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka itu nunggu-nunggu Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah, yang lahirnya di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, yang hijrahnya nanti ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Ini karena membahayakan eksistensi mereka di skip. Bahkan Ka'bul Akbar yang hidup zaman dengan Rasulullah itu bapaknya ahlul kitab. Dia ngaji sama bapaknya itu khatam beberapa kali kitab-kitab. Tapi ada satu ayat atau beberapa keterangan yang tidak diajarkan kepada Ka'bul Akbar, dimasukkan ke dalam sunduk peti. Ketika bapaknya itu meninggal dunia, petiknya ini kemudian dibuka. Apa sih isinya? Ternyata apa? Isinya tadi keterangan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini keterangan ada di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Di Al-Barzanji ada, di Simtud Duror ada hadis tentang kabar yang disimpan oleh kaum Bani Israel karena apa? Membahayakan eksistensi mereka.
Ketika dibuka keterangan tentang Nabi akhir zaman. Makanya Ka'bul Ahbar meskipun hidup bersama Rasulullah SAW, keterangannya sudah jelas, cirinya sudah jelas, bahwa lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Tapi ada satu yang belum, karena di zaman Rasulullah kekuasaan Islam belum sampai Syam. Kekuasaan Islam sampai ke Syam, sampai ke Palestina, itu baru di zaman Umar bin Khattab. Makanya Ka'bul Ahbar ini baru masuk Islam setelah zaman Umar bin Khattab. Karena beliau yakin bahwa Muhammad ini betul-betul Nabi dan Rasul akhir zaman sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka kemudian masuk Islam. Nah, ini sifat daripada kaum Bani Israel tadi. Sebagian mereka minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, sementara mereka yang alim, mereka yang paham justru kemudian banyak menyelewengkan ayat-ayat yang menambahkan, menyisipkan, mengurangi. Ini diantara yang dijadikan pelajaran oleh Allah, ditampilkan kembali sebagai cermin bagi kita. Kira-kira kata Allah, kalian itu masuk dalam yang mana? Kalau kita kemudian dikasih Quran, pegang Quran aja enggak? Gimana mau tahu isinya? Baca Quran aja enggak? Bagaimana akan mengambil pesan-pesan dari Allah? Belajar saja tidak. Maka kalau kita sama dengan mereka, ya berarti sama tentang kebenciannya Allah, laknatnya Allah kepada siapapun yang diberikan kitab kemudian tidak mau belajar. Nah, ini motivasi kita agar kita terbebas dari sifat-sifat kaum Bani Israil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa kebodohan itu adalah musuh yang harus kita perangi. Khususnya kebodohan terhadap ayat-ayatnya Allah, pesan-pesannya Allah. Mari kita mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Kata baginda Rasulullah, aku tinggalkan warisan. Dua warisan ini, intamasaktum bima, kalau kalian itu mengambil bagian warisanku, lan tadillu abada, tidak akan pernah untuk tersesat selama-lamanya. Jadi pagi hari ini kita habis sholat, kita ngambil warisan, mengambil jatah warisan kita dari Rasulullah dengan cara apa? Ngaji, meskipun satu ayat, dua ayat, kemudian kita renungkan betul, jadikan pelajaran iktibar bagi kita, panduan hidup kita. Insya Allah lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan Al-Qur'anul Karim kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inspirasi jalan hidup, panduan hidup yang luar biasa. Polisi problem solving ini dari Quran. Bahkan disifati Quran ini sebagai syifa, sebagai obat. Quran ini sebagai pelurus dari pikiran kita. Jadi mindset kita ini diluruskan dengan Quran. Makanya siapa saja yang baca Quran, belajar dari Quran, itu mindsetnya, pikirannya, logikanya itu pasti sahih, logikanya pasti sehat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika seperti sekarang ini lagi panas terik, lagi banyak kekeringan, kekurangan air, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aytum in asbaha ma'ukum,
apakah kalian perhatikan, in asbaha ma'ukum ghauran, jika menjadi air itu kering, famay ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan mendatangkan air kepada kalian? Ini kita disuruh mikir, kalau zaman kita dalam keadaan kering, kemarau panjang, famay ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang akan mendatangkan air kepada kalian? Bima'in ma'in, dengan air yang memancar. Kalau di zaman dulu para nabi itu enak, cukup minta didoakan pada para nabi, para rasul, itu langsung turun hujan. Nah, kita kan sudah nggak dibarengi oleh nabi. Nabi sudah intaqala ila rafi'il a'la, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka kita hanya diwarisi Quran. Bagaimana kita ini supaya keluar dari problem ini, misalnya problem kekurangan air. Kalau di zaman dahulu banyak nabi tinggal minta doanya saja langsung turun hujan. Misalnya tadi kembali di zaman Bani Israel. Bani Israel itu ditungguin banyak nabi. Ketika mereka dalam keadaan susah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Jadi ketika dalam keadaan kekeringan enak aja, Musa, kamu katanya nabi, katanya utusan Allah. Ini kami dalam kekeringan, tolong untuk didatangkan air. Maka wa idistasqa Musa liqaumihi, Nabi Musa itu istisqa, doa minta hujan, liqaumihi, untuk kaumnya. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Musa? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kemudian turun ayat perintah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Apa? Pukullah batu itu. Jadi enak saja kalau zaman dulu ada nabi, pokoknya enak. Ditungguin nabi, ditungguin rasul, enak. Kurang apa tinggal ngomong sama nabinya, minta ini, termasuk kekurangan air. Wahai Nabi Musa, ini kami kekurangan air, kekeringan, gak ada air, gak ada sumber air. Maka Nabi Musa berdoa, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Turun ayat, disuruh untuk pukullah batu itu, maka keluar fanfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa. Ini diceritakan 12 mata air karena pada saat itu ada 12 kabilah. Jadi setiap kabilah mendapatkan satu mata air. Nah, kita ini tidak ditunggui oleh Nabi, tidak ditunggui oleh Rasul, tapi diberikan Quran. Kita tidak disuruh untuk menuduk batu, kita tidak disuruh untuk memukul batu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, tapi kita dipandu dengan Quran supaya pikiran kita ini bekerja, mikir bagaimana caranya agar kita dalam kekeringan ini bisa mendapatkan sumber mata air. Bagaimana kita dalam keadaan tidak ada air ini supaya bisa minum. Ini harus mikir. Nah, mikir ini kemudian dipandu oleh Quran. Di antara mikirnya, kata Quran, jaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian dirusak. Karena kalau alam itu kemudian dirusak, maka sumber-sumber air ini menjadi ghauran, menjadi kering. Nah, ini kan jadi panduan sepanjang masa. Kalau nuduk batu dan keluar air itu nggak bisa untuk ditiru. Yang bisa ditiru adalah Quran yang kemudian bisa menjelaskan, memandu kita untuk berpikir. Makanya Quran ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra, bacalah, baca terus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk kita ini membaca. Berhenti membaca, berhenti belajar itu sama artinya kita ini mati sebelum mati yang sesungguhnya. Dan pasti orang yang tidak mau belajar akan terkalahkan dengan siapapun yang mau belajar, meskipun dia tidak beriman. Makanya ini menjadi hal yang penting. Jihad untuk melawan kebodohan, jihad untuk melawan ketidaktahuan ini harus dilawan terus. Makanya supaya kita ini dekat dengan Quran, kita buka majelis-majelis dimanapun, supaya ada Quran di dalam pikiran kita, ada Quran di dalam hati kita. Termasuk tadi dorongan bagaimana supaya kita mendapatkan air terus, karena air menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Maka di antara yang disampaikan Quran itu jangan rusak alam ini, karena kalau alam rusak maka sumber air pun menjadi rusak. Ini Quran. Jadi enaknya zaman kita, zaman umat Rasulullah SAW itu dipandu dengan Quran, meskipun nabinya sudah enggak menyertai kita, meskipun nabinya sudah enggak membersamai kita, tapi kita dipandu Quran, kita disuruh terus untuk cari solusi. Contoh lagi misalnya di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu pernah terjadi ada orang yang terpandang itu kemudian mati, meninggal dunia. Karena orang mati terbunuh, meninggal dunia karena terbunuh. Dan yang terbunuh ini orang yang terpandang. Ini kan menjadi potensi chaosnya besar. Karena akan terjadi fitnah, saling tuduh siapa yang membunuh ini. Nah, karena potensi untuk chaos saling tuduh ini, akhirnya datang juga kepada Nabi Musa. Jadi enak lah pokoknya, jadi umatnya Nabi yang nabinya itu masih hidup, ditungguin, ada apa-apa tinggal minta aja. Ini termasuk ketika terjadi tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi mereka datang cari solusi, tanya kepada Musa, "Wahai Musa, kira-kira yang membunuh ini siapa?" Musa sendiri nggak tahu siapa yang bunuh, tapi mereka tanya. Karena dianggap Nabi Rasul itu solusi segalanya. Pokoknya kalau ada apa-apa tanya. Nah, ini juga tanya, siapa kira-kira yang membunuh ini? Karena kalau nggak tahu akan menjadi saling tuduh. Yang kelompok ini nuduh yang bunuh kelompok sana, yang kelompok sana nuduh yang membunuh kelompok sini. Ini nggak ada selesainya. Bahkan pasti akan terjadi safkud dima, pertumpahan darah. Datang kepada Nabi Musa, tanya kira-kira siapa. Maka Nabi Musa karena Nabi tinggal tanya sama Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ini Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nanti sapinya disembelih, kemudian diambil tulangnya itu diduduknya ke mayatnya itu. Nanti mayatnya biar hidup lagi. Ini perintah. Jadi di zaman yang ditunggui oleh Nabi enak saja. Ini kan artinya apa? Bahwa ketika ada seorang yang meninggal atau mati yang karena terbunuh, kita ini disuruh oleh Allah untuk belajar. Makanya kita ini sekarang ada ilmu tentang forensik. Itu sebetulnya ilmu yang didorong oleh Quran supaya kita dalam keadaan seperti itu tidak terjadi konflik. Makanya ada ilmu forensik. Saya baca tentang teori-teori forensik. Ternyata kebanyakan teori-teori forensik justru itu dikarang
atau muncul dari orang-orang non-muslim yang mereka tidak paham Quran, tapi justru mereka itu yang mengganti. Padahal kita disuruh sebetulnya. Artinya bahwa wahai kaum muslimin, kalian sudah tidak ditunggui oleh Nabi, sudah tidak ditunggui oleh Rasul. Sedangkan potensi-potensi seperti itu pasti akan ada. Orang yang saling membunuh, orang yang kadang terbunuh kemudian menjadi sebab chaosnya sebuah sistem masyarakat. Nah, kalau kalian ini nggak belajar ilmu forensik yang bisa menemukan kemudian siapa dalang dari pembunuh ini, maka kalian akan menjadi chaos karena saling tuduh di antara kalian sendiri. Makanya kemudian ilmu ini berkembang. Tapi saya membaca teori-teori forensik, justru teori ini kebanyakan dari orang-orang non-muslim. Nah, dari muslimnya ini dari kemana? Kok tidak menemukan teori-teori semacam ini, padahal Quran mendorong untuk itu. Makanya kita, anak-anak kita itu harus didorong belajar terus. Jadi yang namanya ilmu agama bukan hanya ilmu tentang bagaimana memahami Quran, bagaimana memahami hadis saja. Tapi ketika anak kita misalnya kuliah di fakultas kedokteran yang tadi diantaranya tentang memahami forensik dan lain sebagainya, ini juga bagian dari agama. Karena apa? Dengan memahami ilmu itu, maka potensi chaos akan semakin diminimalisir. Ini Quran. Jadi Quran itu sebetulnya tidak mendikotomi antara ilmu agama, ilmu umum. Tidak ada dalam Quran. Ilmu itu semuanya ilmu agama, karena mendorong kepada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW hanya mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu yang bagaimana? Semua ilmu. Karena ilmu itu pada dasarnya adalah ilmu Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya Quran ini luar biasa. Inspirasinya, motivasinya tidak kurang-kurang untuk memandu kita di dalam menyelesaikan berbagai macam problematika, baik problematika individual, keluarga maupun problematika di dalam kehidupan kita yang lebih luas. Maka insya Allah kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah dipandu terus dengan Quran, diberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita, insya Allah. Saya kira itu. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan kalau